Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati Agustina STMT dengan NIDN 110508803. Saya adalah salah satu dosen program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu prasyarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Di Prodi Teknik Sipil saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Mekanika Fluida dan Hidrolika, Rekayasa Irigasi, Hidrologi Teknik, Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Drainase Perkotaan Pengendalian Banjir. Di sini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hidrologi Teknik dengan kode CEN 2113, di mana wajib dilakukan semester 4 dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah Hidrologi Teknik merupakan salah satu dasar dalam bidang keairan yang terkait dengan analisa untuk menyiapkan besaran rancangan sistem keairan, baik untuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya, di mana kita akan mempelajari tentang pergerakan, distribusi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air, dengan cara pengumpulan data dan cara analisa semua unsur hidrologi. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi hidrologi dan penggunaan dalam bidang teknik sipil. Kedua, mampu memahami konsep siklus hidrologi. Ketiga, mampu menganalisa data air hujan. Keempat, mampu menganalisa dan menghitung evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Kelima, mampu menganalisa dan merancang besaran debit banjir. Materi perkuliahan selama 14 kali adalah: pertama, siklus hidrologi; kedua, hujan; ketiga, evaporasi dan evapotranspirasi; keempat, infiltrasi; kelima, limpasan; keenam, hidrometri; ketujuh, hidrograf banjir; kedelapan, besaran rancangan debit banjir. Untuk perkuliahan dengan cara tatanan selama 2 kali 50 menit, diawali dengan kontrak belajar dan pengantar perkuliahan. Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah dan diskusi, di mana interaksi dosen dan mahasiswa menjadi poin utama dalam proses perkuliahan ini, sesuai dengan semangat kurikulum MBKM, di mana pendekatan output based education menuntut peran aktif para mahasiswa. Hal ini bisa diimplementasikan dengan aktivitas diskusi dan presentasi. Untuk sistem penilaiannya dapat dilakukan menilai dengan yaitu kehadiran 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir 35%. Demikian yang saya dapat paparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini saya akan tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidrologi Teknik dengan Ibu Fitriati Agustina STMT selama kurang lebih 1,5 jam ya. Sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Saya mata kuliah ini dengan kode CN 2113, jumlah SKS 2, terus wajib ya semester 4 ya, penyempatan 2020. Angkatan 2021. Maaf. Ya. Apa sih hidrologi teknik itu? Jadi salah satu dasar dalam bidang keairan dan
suatu sistem DAS, daerah aliran sungai. Terus menganalisis dan menganalisa data hujan. Jadi nanti teman-teman mendapatkan data hujan dari BMKG, terus diproyeksikan sekitar berapa tahun nih aman kalau misal drainase gitu ya. Eksekusinya itu untuk amannya beberapa tahun, biasanya 5 tahun, 10, 15, 25, 50 sampai 100 tahun. Terus menganalisa besarnya evaporasi dan evapotranspirasi, menganalisa besarnya infiltrasi, menganalisa dan memahami limpasan, menganalisa hidrometri, menganalisa hidrograf, menganalisa dan merancang besaran debit banjir. Nantinya kan teman-teman akan belajar kemarin ini udah hidrolikanya, ini hidrologinya, terus habis itu PSDA, pengelolaan sumber daya air, terus habis terakhir itu nanti drainase, perkotaan dan pengendalian banjir. Nah, materinya perkuliahan sama 14 kali kita siklus hidrologi dan karakteristik daerah aliran sungai, kemudian evaporasi, infiltrasi, limpasan, hidrometri, hidrograf, besaran perancangan debit banjir. Ya. Kalau siklus hidrologi kan sebenarnya SMA sudah belajar, kan? Kalau masih ingat. Terus ada zooming. Terus tugas, ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Jadi selama 1 semester ini kita 16 kali tatap muka, 14 kali kita offline dan online, dan 1 kali UTS, 1 kali UAS. UTS dilakukan pertemuan ke-8, UAS pertemuan ke-16. Nah, ini kita ada kesepakatan nih. Untuk kehadiran 10, tugas 30, UTS 25, UAS 35. Deal? Kehadiran 15. Ini sebenarnya cuma tugas 30 sama 40, kalau kemarin factory kali 40. Jadi kalau tugas 1 nggak selesai, nggak ada langsung drop. Tugas 10? Tapi kalau terus tapi tugas juga. Jadi kalau itu kayak gini, tiap orang kita harus di ya. Kalau nggak berangkat berarti ya tugas. Nggak ada masuk nilai. Deal nggak? Kagak ada deal, karena rajin. Nah ini kalau ini ice. Deal bu, tapi minum es tuh. Wah, komen. Siapa pagi hari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita berkesempatan untuk pertemuan berikutnya ya. Kemarin sudah hujan dan hitungan sudah hujan. Sebelumnya kita berdoa sebelum memulai perkuliahan. Baik. Hari ini kita tentang kuliah analisis data curah hujan. Nah, ada 3 perhitungan dalam analisis data curah hujan, yaitu ada metode rata-rata aljabar, di mana curah hujan didapatkan dengan mengambil rata-rata hitung dari penakaran pada penakar hujan area tersebut. Cara ini digunakan apabila daerah tersebut berada di daerah yang datar. Terus penempatan alat ukur itu tersebar rata. Nah, variasi curah hujan sedikit dari harga dengannya. Perhitungannya ya, itu ada suatu daerah area sungai, ada 4 titik stasiun hujan. Ada P1, P2, P3, P4. Berarti ada 4 ya. Nanti didapatkan kalau itu ada hujan rata suatu daerah. Perhitungannya yaitu stasiun 1 tambah stasiun 2 tambah 3. Kalau ada 5 ya sampai 5 itu ya. Makanya didapat sampai N. Dibagi mendapat stasiunnya itu.
metode polycomputation, yaitu dengan caranya didasarkan atas rata-rata timbang, terus di mana masing-masing stasiun mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua stasiun. Dengan parameter maka dapat dihitung luas daerah tiap stasiun. Bedanya kalau di sini diperhatikan ya, di sini minimal 32 stasiun. Terus topografi daerah tidak diperhitungkan, stasiun hujan tidak tersebar merata kalau tadi merata ya. Terus daerahnya daerah. Ada sama ya, 4 stasiun A, B, C, D, tapi sama kayak pembuatan D juga tidak diperhitungkan. Tetapi ini ada luas stasiunnya, dimana dilihat stasiun A ada 50 km persegi, B ada 53 km persegi, C ada 45 km persegi. Perhitungannya adalah curah hujan A dikalikan luas, sama juga B luasnya dikalikan luas, C dikalikan luas, dibagi dengan luas total ada 3 total 50, 53 dan 45. Jadi 3.934 jadi 148 sama dengan 26,8. Nah di sini ada yang tanyakan. Ingat ya, dia nggak ikut lagi ya, karena dia di luar dari gas. Nah, nanti kalau ada soal ini dia tidak ikut. Ada yang tanyakan sampai sini? Ini ada metode polycomputation. Jadi curah hujan dikalikan dengan luasnya dibagi dengan luas total semua stasiun. Ya. Terus ketiga dengan metode Isoyer. Sama, stasiun hujannya tidak merata. Dengan cara ini kita harus menggambar kontur berdasarkan tingginya hujan yang sama, seperti gambar tersebut. Ya, ada garis isoyernya kalau di sini. Ada luasnya, tetapi tidak ada data curah hujannya. Ya, metode ini digunakan dengan ketentuan dapat digunakan pada daerah datar maupun pegunungan. Jadi ini fix nih, bisa pegunungan sama datar. Jumlah stasiun pengamatan harus banyak. Bisa dilihat ya, ada sampai A5, A7. Ya, terus yang bermanfaat untuk hujan yang sangat singkat. Contohnya begini. Ada isyarat 1, isyarat 2, 3. Ada isyarat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ya di bawah ini ya. Di bawah ini ada sampai isyarat 6. Nah, ada luasnya A1 50 km persegi, A2 180 km persegi, A3-nya di sini 25, A4 45, A5 15 dan A6-nya A6 ya, maaf. A1, A2, A3 ya, A4, A5, A6. Nah, paham ya? Nanti berarti teman-teman harusnya ini dulu, ditulis dulu. Ini satunya berapa sih? Ya. Ini satu itu ada di 30. Yang di sini, ya. Kan 30. Ini 2 ada di 25. Ini 3-nya ada di 40 ya. 40. 4 ada di 55. Di 5-nya 60. 6 50. Oke. Berarti tadi ada A1. Jadi 50 ya. A2 ada di 20. Berapa sama ya? 80. A3 ada di 20.
Iya. 25 ya. 6 ada di 25. Di atas Bu. Di atas Bu. 25 ya. Ya. Nah, gitu. Tetapi nanti dilihat kalau I3 itu nggak bisa kan kalau perhitungannya di apa namanya tuh? Oke. Rata-ratanya ini kenapa ada kan itu I1 plus I2 ditambah A2 sedangkan I3 plus I3. Kenapa itu? Karena ini mengikat di sini nggak merata ke daerah I4 ya. Oh. Gitu. Jadi di P rata-rata sama dengan A1 kalikan 1, 1, 1, 2 dibagi 2 ditambah A2 kalau 2, 1 3 iya masih bisa 1, 4 1, 3 nggak sampai ke sini ya. Terus tambah A3 1, 3 1, 3 karena ini tambah ya karena hanya melindungi di sini aja ya paham? Lambu. Ya. Baru ini pakai kan dibagi nanti ada total ya A4 nya itu kalikan I4 jadi I4 tambah I6 I5 terus ini ya I5 ada dua terus tambah A6 I4 tambah 6 I4 tambah 6 ya paham ya kalau di sini bisa salah atau benar ya ada bisa yang salah ya ini harusnya 45 bukan 50 karena diimbangnya kan 45 ya ya ini harusnya 1200 berapa bagi ini jadi 41, berapa milimeter ya ada pertanyaan nggak? Ada ribet karena harus teliti di gambar tadi ya itu lima karena sama kalian kebalikan kayak mana dari sini ya ada satu titik dia tetap punya sendiri jadi di A5 kita bersama ya. Nanti di tugas 2 sama kalian ada perhitungan isoler sama gerakan nanti dilihat di olah ya tugasnya dikumpulkan situ. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Kalau misalnya di 3 itu rata ke sana sama ada begitu kan? Enggak, kalau misalnya I3 di sini ya nanti berarti dikalikan dengan terdekatnya I3 I2 berarti kan I4 di bawahnya. oh di bawah Iya, I4 jadi kalau rata semua di garis yang lurus aja kan maksudnya sama aja berarti kayak I5 sama I6 atau I1 sama I2 berarti 30 tambah 35 dibagi 2 ratanya itu I3 juga begitu ya. Ya. Ada yang tanya nih? Kalau tanya berarti memang bingung belajar loh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, jadi cukup sekian ya teman-teman ya.
berikutnya kita akan belajar tentang hujan rancangan. Jadi nanti teman-teman belajar tentang metode distribusi normal, log normal, log Pearson, satunya Kumble. Ya, nanti akan menggunakan dengan data curah hujan, baru ada perhitungan sendiri Pak metode tadi. Ya, terima kasih ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.